yang bertujuan untuk mengetahui stabilitas obat. Selengkapnya nanti di sini ya. Oh ya, selanjutnya selamat menyaksikan. Langkah-langkah kerja yang kami lakukan, yang pertama adalah menimbang asetosal sebanyak 200,0 mg. Selanjutnya, yaitu melarutkan asetosal dalam 15 ml etanol. Lalu menambahkan larutan asetosal dengan air suling 200 ml, lalu dimasukkan ke dalam labu ukur. Kemudian ditambah dengan air suling sampai 500,0 ml. Lalu kami mengocok homogen larutan asetosal. Selanjutnya, kami memasukkan larutan asetosal lalu dipipet 1,0 ml ke dalam tabung reaksi. Kali ini kami menggunakan 6 tabung reaksi. Kami memasukkan tabung reaksi berisi larutan sampel ke dalam water bath yang telah diatur suhunya sesuai dengan suhu percobaan. Pada percobaan ini, kami menggunakan suhu sebesar 50 derajat Celcius. Untuk mengukur suhu larutan sesuai dengan suhu percobaan, kami memasukkan termometer ke dalam salah satu tabung reaksi. Bila suhu telah sesuai dengan suhu percobaan, tabung reaksi diambil sebagai sampel T0 lalu memasukkannya ke dalam air es. Setelah waktu 30, 45, dan 60 menit, sampel diambil dan dimasukkan ke dalam air es. Sampel yang telah dimasukkan ke dalam air es ditambah dengan 5,0 ml reagen pewarna Trinder, lalu menghomogenkannya. Selanjutnya, kami pun mengukur absorbannya pada spektrofotometer pada maksimum 540 nanometer. Nah, selanjutnya yang kami lakukan pada spektrofotometer, yakni kami membilas pada kuvet, lalu memasukkan sampel pada kuvet, lalu membacanya pada spektrofotometer. Selanjutnya, akan didapatkan hasil berupa data-data berikut ini. Selanjutnya, untuk pembahasan, kita peroleh data larutan baku serta penentuan pengaruh suhu terhadap stabilitas asetosal seperti tabel berikut. Kemudian, diperoleh data absorban asetosal pada suhu 40, 50, dan 60 derajat. Selanjutnya, dihitung kadar asam salisilat yang terbentuk menggunakan persamaan garis dari larutan baku. Kemudian, dilakukan perhitungan kadar asetosal yang masih utuh, yakni selisih kadar asetosal awal dengan kadar asam salisilat yang terbentuk. Selanjutnya, tentukan tingkat order reaksi dengan membuat grafik hubungan antara waktu sebagai sumbu X dengan log kadar asetosal utuh sebagai sumbu Y. Dan berikut adalah grafik hubungan yang dihasilkan. Kemudian, nilai K dapat dihitung dengan menggunakan rumus, sehingga didapatkan hasil sebagai berikut. Setelah mendapatkan nilai K, kita dapat menentukan harga konstanta kecepatan reaksi pada tiap suhu menggunakan rumus yang tertera, sehingga didapatkan nilai K40, K50, dan K60 sebagai berikut. Berikut merupakan data hasil grafik hubungan antara 1/T sebagai sumbu X dan log K sebagai sumbu Y dengan metode grafik. Selain menggunakan metode grafik, kita dapat menggunakan metode substitusi seperti berikut. Dan berikut adalah nilai K25 yang diperoleh dari metode grafik dan metode substitusi.
Selanjutnya dapat dihitung usia guna atau T90 asetosal, dan dari persamaan tersebut dapat dilanjutkan dengan metode grafik dan metode substitusi. Berdasarkan metode grafik, didapatkan nilai T90 melalui persamaan garis regresi sebesar 48,5 jam dan melalui rumus Arrhenius sebesar 48,06 jam. Sedangkan berdasarkan metode substitusi didapatkan nilai T90 melalui persamaan garis regresi sebesar 43,02 jam dan melalui rumus Arrhenius sebesar 43,39 jam. Kesimpulan dari praktikum ini yaitu yang pertama, peningkatan suhu menyebabkan kadar asetosal menurun dan kadar asam salisilat meningkat. Yang kedua, reaksi hidrolisis asetosal adalah reaksi orde satu semu karena terdapat dua zat yaitu asetosal dan air. Namun salah satu reaktan yaitu air memiliki konsentrasi yang besar dan cenderung konstan sehingga yang menentukan reaksi adalah asetosal. Yang ketiga, nilai konstanta laju reaksi akan meningkat ketika suhu meningkat. Yang keempat, nilai T90 atau usia guna asetosal berada pada rentang 43 sampai 48 jam.